Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ulda Nur Hidayat, Bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman yang berbahagia yang insyaallah diberkati Allah. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan, diberi iman Islam, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan semoga kita diberikan syafaat yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti yaitu ceramah agama, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima doa, dan terakhir penutup. Marilah kita masuk ke acara yang pertama dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Riko Kurniawan. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke acara yang ketiga, yaitu acara inti pembacaan. Baik, langsung saja ke acara yang ketiga, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Yoga Arif Promesto. Kepada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100, 200, 300, 400 orang. Ini jawab cuma berapa orangnya? Ngaku apa? Jalan-jalan ke pasar Benati. Tidak lupa mampir ke pasar Lebak. Jawab salamnya kurang meriah, maka saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga yang menjawab salam masuk surga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid At-Tirmizi yang sama-sama kita cintai dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita masih dapat merasakan keberkahannya hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Wildan Nur Hidayat MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah PPG serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, di sini saya akan membawakan ceramah agama atau bisa disebut kultum yang bertemakan bersyukur dan tahu diri di dunia yang singkat ini. Kenapa tema ini penting, Bapak Ibu? Ya, benar. Karena banyak dari kita sibuk mengejar dunia, sibuk mencari kekurangan, sampai kita lupa bahwa kita hidup di dunia yang sementara, hidup di dunia yang hanya tempat singgah. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan, bukan tempat tinggal. Adapun inti dari ceramah saya pada siang hari ini yaitu dunia itu singkat, jangan terlalu banyak drama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu dan berlomba dalam kekayaan dan anak-anak. Di dunia yang singkat ini, jangan sampai kita habiskan dengan terlalu banyak drama dan mengeluh. Ada orang yang begini, kalau miskin mengeluh, kalau kaya pusing bayar pajak, belum dapat jodoh galau,
Sudah dapat jodoh, galau juga. Manusia itu kadang gak ada puasnya. Kalau kita mengejar dunia, itu tidak akan ada habisnya. Seperti yang kita ketahui di sekitar kita, contoh kecilnya handphone atau gadget. Handphone terbaru sekarang keluar. Sebulan kemudian keluar lagi yang terbaru. Sebulan lagi kemudian keluar lagi yang terbaru. Maka sebab itu tidak mungkin kita setiap ada hal yang baru kita beli. Maka dari itu Rasulullah SAW ingatkan, seandainya anak Anda memiliki 1 lembah emas, niscaya dia ingin 2 lembah emas. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Apa yang maksud tanah? Yaitu kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita sebagai seorang Muslim jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa dengan akhirat. Mengejar dunia boleh, hanya saja akhirat tetap menjadi yang utama. Yang kedua, nikmat Allah tidak akan terhitung. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, baru bisa bangun pagi itu adalah salah satu nikmat yang besar. Kalau saja Allah tarik nikmat kesehatan dari kehidupan kita sebentar saja, itu rasanya kacau. Kalau laki-laki bisa menyeberangi lautan, gunung didaki, asal yang demam. Sebab demam yang didapat oleh laki-laki itu gak enaknya rasanya. Ya, kayak sudah bisa kita rasakan. Bayangkan kalau kita lagi sakit gigi, rasanya punya hancur. Kan ada sering orang bilang kan, sakit gigi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya, sebab sakit hati itu sebentar, jemaah. Sakit hati, galau, duduk dipikir dendam, tak sudah, ujung-ujung meloncat, ya kan? Cuman kalau sakit gigi ini sebentar. Kita makan tidak enak, tidur tidak nyaman, sholat susah, walaupun sakit di atas. Baru bilang, makan juga tidak enak, bernafas juga susah, serba salah. Apalagi sakit yang berat, tentu saja terasa berat sekali. Mohon maaf, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa tetangga kita ataupun sekitar kita yang mengalami sakit stroke, lihat betapa beratnya perjuangan dia. Bayangkan, baru stroke aja bisa masuk rumah sakit. Gimana 2 3 4 meninggoy. Tapi banyak orang lupa sehingga sehat dianggap biasa saja, makan dianggap biasa saja, padahal itu adalah nikmat yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian janji Allah terhadap orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang telah dibacakan oleh saudara kita tadi, saudara Iko, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur atau tidak dapat bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih kata Allah. Alhamdulillah min zalik. Inilah janji Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita mau bersyukur, nikmat akan ditambah. Tetapi ketika kita kufur atau tidak dapat
bersyukur atas nikmat besar atau kecil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka azab Allah itu nyata, sehingga nikmat yang kita rasakan itu akan dicabut. Orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya yang paling kaya raya, tapi hatinya selalu merasa cukup. Seperti itulah kenapa orang miskin yang rajin bersyukur itu jauh lebih bahagia daripada orang kaya tapi tidak pernah merasa puas. Sebab ketika dunia kita kejar, maka tidak akan ada habisnya. Dunia itu ibaratkan bayangan. Semakin kita kejar, semakin dia jauh, dan tidak akan pernah menggapainya kecuali di tempat gelap, yaitu tempat kematian, kuburan. Tetapi balikkanlah badanmu, dunia akan mengikutimu. Apa yang bisa kita ambil dari kata-kata tersebut? Bahwa ketika kita meninggalkan dunia untuk lebih mengutamakan urusan akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Bukan berarti kita di masjid 24 jam kerja enggak, nolong orang enggak, sedekah, ibadah terus. Nah, itu salah juga ya. Maka seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dunia dan akhirat itu harus seimbang. Dan berprinsiplah bahwa kalau kita kalah di akhirat, jangan mau kalah dengan urusan kalau kita kalah urusan dunia, jangan mau kalah dengan urusan akhirat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis tentang syukur dan sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan atau ujian, dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa bukan? Hidup orang beriman itu selalu menang dan selalu senang. Kalau diberi nikmat, dia bersyukur, maka mendapat pahala. Kalau dia diberi ujian, dia bersabar, maka juga dapat pahala. Dibandingkan dengan orang yang tidak beriman, dikasih nikmat oleh Allah malah sombong. Kita sebagai muslim jangan pernah sekali-kali menilai bahwa orang yang tidak sholat, orang yang tidak pernah berbuat amal, tetapi urusannya lancar, rezekinya ngalir terus dan kaya raya, itu bukanlah nikmat, tetapi itu istidraj, azab yang benar-benar azab yang Allah berikan di dunia untuk orang-orang yang tidak beriman. Maka kita sebagai muslim ketika diberi ujian, jangan pernah malah menjauh dari Allah, tapi harus bisa semakin mendekatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara latihan syukur sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara supaya kita bisa menjadi Oke, kemudian bagaimana cara bersyukur, latihan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu syukur dengan hati. Cara kita bersyukur dengan hati yaitu sadar bahwa semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa karena usaha kita semata. Jadi ketika kita sudah berusaha maksimal dan mendapatkan hasil yang baik, bukan berarti itu semata-mata hanya karena usaha kita, tapi di situ juga ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
syukur dengan lisan. Cara bersyukur dengan lisan yaitu senantiasa selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mendapatkan nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Tapi ucapan Alhamdulillahirabbil alamin bukan hanya sekadar diucapkan dalam lisan, tapi juga harus ada keikhlasan dalam hati. Karena ketika kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, tetapi hati kita tidak ikhlas, maka tidak sinkron. Kemudian yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Gunakanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala di jalan yang benar. Seperti nikmat sehat. Nikmat sehat yang kita rasakan pada saat ini, gunakanlah dengan hal-hal yang baik, seperti melaksanakan sholat, membantu sesama muslim yang membutuhkan, dan hal-hal baik lainnya. Kemudian nikmat harta. Nikmat harta itu juga berupa titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita lolos dan memakainya dengan foya-foya. Tapi gunakanlah nikmat titipan itu dengan bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat ilmu. Ini juga sebuah titipan dari Allah. Ketika kita memiliki ilmu, jangan sekali-kali kita merasa sombong, kita merasa paling hebat, kita merasa lebih dari orang lain. Alangkah lebih baiknya ilmu yang kita punya, wawasan yang luas itu diamalkan dan kita dakwakan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Nah, kalau tiga syukur itu dijalankan, insya Allah nikmat yang Allah berikan akan bertambah. Kemudian hidup tanpa syukur sama dengan hidup penuh keluhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak punya rasa syukur, hidup akan penuh keluhan, penuh kegundahan. Seperti hal-hal kecil, makan nasi, campur tempe, campur lauk-lauk yang lainnya, dibilang nggak enak. Dikasih motor, pengen mobil. Dikasih mobil, masih iri dengan tetangga yang punya mobil lain. Kalau kita punya sifat itu, sampai kapanpun tidak akan ada habisnya. Maka sifat syukur itu yang paling utama. Padahal syukur itu bisa membuat hati kita senang. Bahkan makan sebuah kerupuk dicampur sambal pun itu sangat nikmat ketika kita memakannya dengan syukur. Nabi SAW hidup sederhana. Kadang makan kurma, kadang hanya minum susu, tapi beliau tetap bersyukur. Sementara kita makan banyak macam lauk, jengkol, sebagainya. Masih suka bilang kurang ini, kurang itu. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu. Dan kemudian dunia ini hanyalah titipan. Bapak Ibu sekalian, mari kita ingat dunia ini hanya Mari kita ingat dunia ini hanyalah titipan. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar titipan sampai lupa yang memberi titipan. Dan jangan mati-matian mengejar apa yang tidak bisa dimaukan. Rasulullah SAW bersabda, hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau seorang pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Dunia ini hanya tempat mampir. Kita semua akan lupa lewat. Jadi jangan lupa bekal untuk perjalanan akhirat. Iman, amal soleh, sabar, serta rasa syukur. Jadi kesimpulan dari ceramah yang saya bawakan ini yaitu yang
satu, dunia ini singkat. Jangan kau habiskan dengan berdrama dan keluh kesah. Kemudian yang kedua, nikmat Allah tidak terhitung. Maka jangan sekali-kali kamu kufur dari nikmatnya. Kemudian yang ketiga, Allah janji akan mengembangkan nikmat orang-orang yang bersyukur. Yang keempat, orang beriman itu selalu rukun. Diberi nikmat dia bersyukur, diberi ujian dia bersabar. Kemudian syukur harus dengan hati, lisan dan juga perbuatan. Dan yang terakhir, dunia hanya titipan dan akhirat adalah tujuan. Baik, itulah terang singkat yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ada nasihat untuk jamaah sekalian, terutama untuk diri Al-Fakir sendiri. Ketika kamu sedang merasakan sedih, sedang merasa di bawah, sedang merasakan di titik terendah, saya selalu teringat surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-Baqarah ayat 186. Allah ya benar. Dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 186. Apa Allah bilang? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada Muhammad di mana Allah itu qarib, Allah itu dekat. Maka apabila kita sudah mengetahui bahwasanya Allah itu dekat, ujibu da'atat da'i idza da'an, maka memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, bermunajatlah kepadaku, niscaya doa yang kamu panjatkan pasti akan aku kabulkan insya Allah. Tapi dengan syarat فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hendaklah kamu memenuhi perintahku dan aku sudah sering berdoa. Setiap hari berdoa, setiap detik berdoa. Kenapa doaku tidak pernah dikabulkan? Jangan salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan tidak mengabulkan doa kita, akan tetapi Allah kabulkan waktunya. Allah tahu ketika Allah kabulkan kita tidak amanah. Allah tahu ketika dikabulkan kita tidak kuat, dan Allah tahu ketika dikabulkan kita tidak tahu diri. Maka teruslah kita berdoa, ulang-ulang terus doa yang kita panjatkan, entah itu 5 tahun, 10 tahun, atau 30 tahun yang akan datang, pasti akan Allah kabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, pasti di akhirat dan di surga. Baik, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan di hati jamaah. Saya sebagai manusia biasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada MC. Allahumma bi'illah wa bi'idhalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan ceramah yang luar biasa. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Ustaz, saya yang bertanya kepada saya. Baik, Ustaz, pertanyaan saya itu, saya ini sudah bersyukur terhadap nikmat Allah. Namun kenapa dari nikmat syukur yang saya potensikan ini, kenapa rahmat Allah itu belum datang kepada saya? Apakah ada yang salah dari syukur saya ini, atau rahmat Allah yang menggunakan tetap pada diri saya ini? Bagaimana tanggapannya, Ustaz?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Ustaz, apakah bisa langsung dijawab? Baik, dengan keterbatasan ilmu saya akan menjawab pertanyaan dari saudara ini. Pertanyaannya, tadi, ya, kurang. Iya, sedikit bertanya kepada saudara dari apa definisi syukur itu seperti apa menurut saudara? Yang paling simpel itu adalah menerima atau penerimaan. Kalau saudara ini masih merasa kurang, berarti saudara ini bersyukur. Karena ketika orang beriman bersyukur atas segala nikmat yang Allah kasih, sedikit maupun banyak, itu akan bersyukur, akan menerima. Jadi itu tadi, kalau saudara dari masih merasa kurang, mungkin kurang menerima. Kalau pernah apa katanya saja. Ya, jadi ya, benar. Kalau masalah apa juga seperti apa kata saudara tadi sudah pas atau belum ya waktunya. Itu kan seperti doa itu. Kalau doa itu Allah mengabulkan doa bukan karena keinginan hambanya, tapi sesuai dengan kebutuhan hambanya. Jangan jadi jawab. Allah Maha. Yang bertanya tadi apakah sudah paham? Baik, kita sudah memasuki ujung acara. Kita sekali menutup doa. Selanjutnya itu doa yang akan disampaikan oleh saudara Eko kepada saudara, silakan. Dan semuanya mereka kita mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan li'abdi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ruku'ana wa ta'ashwana wa ta'abudana taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar min 'afwin al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rabbika wa izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara